الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب المحضرون وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون الحمد لله رب العالمين. Sampaikanlah yang Muhammad kabar gembira kepada mereka-mereka yang benar-benar beriman, percaya kepada Allah, melakukan kebajikan, amal saleh, berbuat baik. Untuk mereka disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Diberikan kepada mereka rezeki berupa buah-buahan. Di dalam surga itu, sehingga mereka mengatakan inilah rezeki yang dulu pernah diberikan Allah sewaktu di dunia. Suci dan mereka kekal di dalamnya pada saat nanti hari kiamat ketika datang dan manusia saat itu terpecah menjadi pecahan-pecahan tapi terkumpul dalam dua kelompok. Mereka yang percaya kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, maka bagi mereka ditempatkan dalam surganya Allah yang penuh dengan taman-taman yang indah. Sebaliknya mereka yang mengingkari Allah dan ayat-ayat Allah, kebenaran Allah, mengingkari bertemu dengan hari akhirat, mereka itu akan diberikan azab yang kekal pada diri mereka. Dengan berbuat kenyataan. Maha puji, maha besar dan maha suci dan maha terpuji Allah dengan firman-Nya. Bapak Ibu, kita baca subuh ini surat Al-Baqarah ayat 35, kemudian surat Rum ayat 14 sampai 18. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini masih diberikan kesempatan jaga hidup dan kesehatan lahir batin, menunggu datangnya ajal ketetapan Allah. Kita serius dalam mempersiapkan kehidupan kita untuk akhir kelak. Diberi pahala yang karena amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam bagi dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semalam kita sudah menyampaikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan prinsip hidup keyakinan kepada Allah
Subhanahu wa taala apapun bentuknya dilaksanakan dengan seutuhnya, sesempurna-sempurnanya. Apakah perintah Allah itu langsung disimak, tertulis, nampak nyata, ataupun perintah Allah dalam bentuk isyarat. Inilah contoh bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menata hidup keluarga sehingga menjadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah, sehingga selawat kepada Nabi Muhammad SAW itu justru dinisbahkan dengan selawat kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah itu kama shallaita ala ali Ibrahim wa ali Ibrahim. Diberikan keselamatan, keberkahan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian sebagaimana telah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, termasuk juga mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah itu juga dinisbahkan kama barak ta'ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Identitas kehidupan yang jelas mulai sejak kecil sampai akhir hayat ditunjukkan Nabi Ibrahim, maka jaminannya adalah dunia selamat, akhirat dalam surganya Allah. Jadi tidak ada perubahan, tidak ada terdegradasi kata orang sekarang. Mulai titik sampai mati, prinsip hidup, tidak ideologi, keyakinan dipegang dalam menata kehidupan. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak takut menegakkan prinsip hidup itu, sehingga menjadilah insan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pintas kita contoh teladani seperti kita baca dalam surat Al-Mumtahanah malam tadi. Kemudian di dalam surat Baqarah tadi kita baca, memang orang-orang yang memiliki prinsip hidup yang jelas, tegas itu, inilah yang akan dijanjikan Allah di dalam surganya yang penuh dengan taman buah-buahan yang sangat indah mengalir sungai di bawahnya itu. Maka dalam surat Rum ayat 14 sampai 18 itu dijelaskan oleh Allah, nanti pada yaumul akhirat, saatnya nanti datang, itu kita ini terpecah berkelompok. Tapi inti kelompoknya jelaskan surat ini hanya dua saja. Pertama, kelompok yang masuk dalam surganya Allah, beriman dan berbuat kebajikan. Yang kedua, kelompok yang masuk dalam nerakanya Allah yang penuh penderitaan, mengingkari Allah, mengingkari hari akhirat, mendustai ayat-ayat petunjuk Allah.
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ini orang bertakwa. Iman melahirkan kebajikan-kebajikan, melahirkan insan yang paling mulia, memiliki harkat martabat yang tinggi di mata manusia dan di mata Allah. Ini surga. Kemudian kita termasuk orang-orang yang bertakwa itu. Kemudian kelompok kedua orang kafir. Itu dua ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diingatkan Rasulullah itu, Nabi-Nabi diingatkan, tidak usah putus asa. Karena orang kafir itu yang sudah menutup diri itu terhadap kebenaran yang kau sampaikan, wahai para rasul, para nabi. Bagi mereka sama saja, kasih tahu, kasih peringatan, mereka akan percaya. Jadi lantaran malam kita sampaikan, Ibrahim menyampaikan kebenaran ayat Allah kepada ayahnya dan kepada kaumnya, berujung kepada penderitaan. Karena tidak berlaku kebenaran bagi orang yang congkak sombong, yang berkuasa, yang memiliki jumlah terbesar. Tidak berlaku loh. Ujung yang menyampaikan itu yang sengsara. Kata Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Sudah terjadi. Para ulama, para mubalik terhadap orang kafir kewajiban menyampaikan, diterima tidak terima terserah. Tapi nanti kelompoknya naru jahannam khalidina fiha. Ketiga kelompok kafir, kelompok munafik. Itu 9 ayat menceritakan orang munafik itu. Di Bapak Ibu, justru itu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan lebih berat menghadapi orang munafik daripada orang-orang kafir. Itu dijelaskan oleh Rasulullah dan diakui sendiri. Jadi orang yang muttaqin, orang yang kafir itu jelas batas siang malamnya jelas, putih hitamnya jelas, dosa dan lagi. Tapi yang orang munafik ini yang bahaya. Dikecil hitam, yang putih, dikecil putih, yang hitam, dikecil putih, yang hitam, yang abu-abu. Itu maka Nabi bilang sangat berat sekali. Namun akibat perilakunya, baik orang yang kafir maupun orang yang munafik, akibatnya sama. Dia membawa kerusakan dalam kehidupan, kesengsaraan dalam kehidupan, kebinasaan dalam kehidupan. Malah yang lebih dahsyat lagi adalah mereka yang mengundang datangnya azab Allah. Yang mengundang azab Allah ini dua kelompok ini. Ingkar, kafir, munafik. Ya itu dalamnya fasik. Itu dalamnya. Jadi kalau diberi pertanyaan Bapak Ibu, kenapa Sumatera Barat orang yang memiliki budaya tatanan kehidupan peradaban yang tinggi, tapi justru datang musibah silih berganti, itu berarti masih ada orang munafik Pak. Banyak. Itu aja itu. Dia beriman, dia Islam, tapi perilakunya kemunafikan. Pasti punya kerusakan. Karena Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah itu, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ternyata nanti
kesengsaraan, kerusakan itu tidak dilakukan itu karena ulah perilaku manusia. Jadi tidak bisa Bapak Ibu mengklaim orang kita berlaku ya, orang pesisir berlaku itu kan sebenarnya berakumulasi itu semua. Artinya telah terlalu banyak prinsip hidup, keyakinan hidup yang dipermainkan oleh orang-orang yang mengaku beriman, orang yang mengaku Islam. Apakah itu penguasanya, orang hebatnya, ulamanya, atau rakyat biasanya? Cuma akumulasinya memang seperti dikatakan Allah dalam Quran, tidak dipilih orang dan manusia saja dalam keadaan musibah, cobaan, azab itu. Tapi Allah akan ratakan. Kalau ada orang beriman, orang taat itu karena ini Allah. Karena banyak orang yang sudah menjual akidahnya, menjual prinsip hidupnya, keyakinan hidupnya, ideologinya. Karena dalam Quran memang siang malam itu batasannya itu tegas. Orang-orang yang baik adalah orang-orang yang hidupnya mendapat jaminan oleh Allah, ketenangan, keselamatan, kebahagiaan. Tidak hanya dunia sampai ke akhirat, surga nanti. Tapi orang-orang yang membuat kerusakan, artinya berbuat kejahatan, tidak utuh ketaatan, tidak utuh keyakinan kepada Allah, dia mengundang kebinasaan kerusakan itu dan dunia sampai ke akhirat nanti. Itu disebutlah dalam tafsir orang-orang yang saleh, orang-orang yang berbuat kebajikan itu, yang memiliki imannya yang istiqamah di prinsip hidup yang luar biasa, dia hidupnya teratur. Karena imannya itu, prinsip hidupnya itu teratur, dia disebutlah saleh, baik. Tapi orang-orang yang tidak memiliki prinsip keteraturan dalam hidup, meyakini Allah, mentaati Allah, ini yang disebut dengan fasad itu, kerusakan. Jadi orang yang rusak, kemudian kerusakan itu adalah orang-orang yang hidupnya tidak memiliki keteraturan. Teratur apa menurut Quran dan Sunnah. Maka bahayanya Bapak Ibu, iman tidak boleh rusak, akidah tidak boleh rusak. Contohnya akidah orang yang rusak, dia bersyahadat meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu kan? Tetapi dia melakukan perbuatan syirik. Apa perbuatan syirik itu? Baik yang besar, yang kecil, yang nyata dan tersembunyi, dua bentuknya. Mungkin syirik dalam konteks menyembah patung jawi, mungkin tidak boleh, gitu kan? Tetapi syirik yang tersembunyi adalah membesarkan jawi, kabau, harato, kekayaan, gitu kan? Itu banyak. Nah itu syirik itu. Lebih nyong, habisi waktunya dengan dagangnya, tijarahnya, ekonominya, dihabiskan waktunya lebih banyak waktu kalau kabau jawinya, kalau petani, atau lebih banyak mengumpulkan hartanya. Nah, itu syirik, tapi tersembunyi. Syirik besar kan menduakan Allah dengan yang lain. Tapi syirik kecil itu adalah meyakini satu kekuatan sarana kehidupannya yang menjamin hidupnya lebih baik. Dan Allah menjaminnya. Itu syirik kecil. Jadi banyak orang rusak akidah Bapak Ibu. Syirik.
fasad. Ya, itu luar biasa, perilakunya luar biasa. Gimana jongkok-jongkoknya? Enggak, itu akidah. Rusak akidahnya, fasad, dan akhirnya melahirkan kebinasaan. Itu banyak sekali orang ini menyembah manusia, menyembah bangkai kedudukan. Syirik tersembunyi itu dilakukan dalam hidupnya. Apa yang disebut dengan rusak iman itu? Artinya adalah mereka meyakini Allah, tapi hidup dijalani seolah-olah tidak ada hari akhirat, tidak ada hidupnya dunia, seolah hidup selama-lamanya. Sehingga dia berbuat, berperilaku, tidak mau diatur, tidak mau hidup dengan tatanan tuntunan Allah. Itu banyak ya. Bentuk orang dah mati, kecak balangan, kecak basi, pokoknya mati, pokoknya kini dulu bisik-bisik oleh kamu. Itu imannya rusak. Atau percaya kepada hari akhirat, percaya kepada Allah, tapi tidak percaya dengan kitab Allah, Sunnatul Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Percaya itu loh. Iman juga rusak. Bahkan kau tidak percaya kepada Al-Quran dan Hadis, kau tidak amalkan apa yang ada dalam Quran itu dengan seutuhnya. Ada aturan Allah di situ, ada hukum-hukum Allah di situ. Yang tidak mau tahu. Pokoknya manakah tujuannya di kuenya, mana kamu untung ke sana dunia di kuenya. Tilka hududullah, ini undang-undang aturanku kata Allah. Kenapa tuh ya? Pokoknya kan pokoknya ada ketujuanku pokoknya. Saya ke Allah, saya tidak tapi tidak hidup dengan aturan hukum Allah. Allah pada hari akhirat, percaya kepada wahyu Allah, aturan hukum-hukum Allah dan Rasul. Tapi tidak percaya kepada Rasul yang membawanya itu, sehingga dijadikan Rasul sebagai contoh teladan dalam hidup. Dia mau contoh, itu kan Nabi. Wah, malah bisa semua Nabi. Itu. Tidak percaya hidupnya mati, ada akhirat. Kemudian percaya di hari akhirat ada, tidak percaya kepada Al-Quran dan Sunnah. Percaya kepada Quran dan Sunnah dia, tapi tidak mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, lagi bayunya lain adalah tidak percaya kepada ketentuan ketetapan Allah yang berlaku dalam kehidupannya. Nah, itu bayunya. Basuh apapun, nanyokwe apapun dikerjakannya, keputusannya di tangan Allah. Yang disebut dengan takdir. Jadi percaya itu loh. Takdir tergantung kepada kita. Mau mendapatkan sesuatu, kita nama Tuhan. Tidak ada kaitannya Allah. Jadi Bapak Ibu, dalam Islam itu ditegaskan betul itu. Ikhtiar dan usaha adalah salah satu kewajiban. Tapi hasilnya apa yang kau usahakan, ikhtiar yang kau lakukan, kewenangan kata Allah. Ujungnya apa? Hasil ikhtiar, hasil usaha yang diberikan Allah itu adalah mengantarkan ke surganya Allah. Tapi kalau ikhtiar usaha yang dilakukan tidak diberikan Allah karena perbuatannya dapetnya nerakanya Allah. Maksudnya apa? Ikhtiarnya, usahanya yang sesuai dengan tuntunan Allah dan aturan hukum Allah. Dapetnya dia, tapi dia masih
ASN. Jadi tidak, ini ganti namanya gitu. Tigo kaya. Kalau dilakukan dengan cara yang haram, yang tidak benar sesuai tuntunan Allah, ujungnya nanti nape tapi neraka sudah itu. Tapi kok jadi pakaian di orang ini Bapak Ibu? Itu juga udah usaha dagang juga begitu. Ikhtiarlah usaha dagang itu kan, lakukan dengan tidak secara aturan-aturan taradhi, eda sama reda transaksi itu. Ada di situ riba, ada di situ haram, dapat, tapi adalah semakin jauh dari Allah. Tak berkah. Maka dia gini Allah inginkan yang sapi sadar gitu kan. Jadi justru itu ikhtiar dan usaha adalah kewajiban, ketentuan terakhir di tangan Allah, maksudnya adalah dan dia itu diridhai Allah. Yang tiga orang beriman itu apa banyak itu apa yang usaha sama itu kan modalnya sama, bentuknya sama, tenaganya sama, tapi hasilnya berbeda. Kenapa? Di situ ada terselidiki. Ini berkah, ini kurang berkah, ini tidak berkah. Ini surganya Allah, ini nerakanya Allah. Saya tidak. Jadi para banyak kini orang-orang yang mengaku beriman di negara kita ini, mengaku Islam, yang akidahnya membuat kerusakan, yang imannya membuat kerusakan. Antara jumlahnya luar biasa Bapak. Nah kemudian ketiga adalah mereka-mereka yang membuat kerusakan dalam kehidupan ini. Kadang-kadang mereka sadari atau tidak, tapi terjadi. Yang buat di samping akidah dan iman tadi rusak, sadar atau tidak, harga dirinya, harkat martabat dirinya yang disebut murahnya. Pokoknya dapat istilahnya udah ada malu dulu. Bagwe ria. Suko di sampah-sampah, di sanjung-sanjung. Enggak. Sakit mental itu, jiwanya itu. Nggak ada karakternya mental itu. Kenapa murah? Boleh ditilang. Korupsi itu amalnya tentang KPK. Gak hanya banyak orang usaha, begini. Maka Rasulullah bilang al-haya minan iman. Malu itu bagian daripada iman. Jadi harga diri itu. Ini kerusakan itu. Sehingga itu dianggap jadi hal yang biasa di dalam kehidupan. Yang biasa. Kalau ada orang seperti itu adalah sakit namanya. Kalau dirinya hilang, kemudian sakit jiwanya. Sakit jiwanya itu tak duduk pada posisinya lain. Dia tidak menghargai dirinya. Itu terjadi.
kerusakan pada dirinya. Ini ujungnya kebinasaan juga, kesengsaraan juga. Yang minum khamar, tua, judi, zina, lesbi, pergaulan bebas, homoseksual sampai ke dalam. Itu rusak fisiknya, fisiknya rusak, akalnya rusak. Kemudian dia sendiri sebenarnya adalah membuat penderitaan dalam dirinya sendiri dan juga orang lain. Coba bayangkan Bapak Ibu, mayoritas pemimpin mengaku beriman Islam, lembaga-lembaga yang ada mereka duduki. Yang paling berbahaya lagi adalah narkoba beredar pada lembaga kemasyarakatan di penjara. Agen-agennya nanti tangkap atau masihnya ada mawasi. Malah rusak manusia. Tidak. Yang punya kewenangan satu orang dalam galak. Itu kini Bapak Ibu tidak bisa dihentikan, tidak bisa. Bapak tidak bisa. Harganya mahal, pitinya banyak, beredarnya dolar. Sehingga adonan agen itu sendiri nggak mau tahu dia. Pokok jaminan hidup aku selamat, keluarga aku selamat. Kerajaan aku itu walaupun dalam penjara, dan piti masuk teri. Sehingga waktu diwawancari di wartawan, namun berhenti tidak. Kerajaan umili gua nama rusak orang banyak. Oh tidak. Kenapa tidak? Karena semuanya dengan gampang hidup di sana. Itu apa hukum kau tidak bisa. Karena lebih bermain. Mulai dari masuknya. Di mana masuknya itu? Dari Lawi. Tidak. Ada lembaga nama wasilah, lembaga aku satu orang. Malah dari udara, dari darat. Yang punya kewenangan di darat pada satu orang, penegak hukum satu. Masuk segalanya itu. Kembang. Jadilah narkoba itu tidak yang membuat orang sakit itu menjadi suatu usaha yang sangat dirindui sayang itu. Jadi minuman khamar, narkoba, perzinahan, lesbi, homoseksual, itu adalah mana dulu kemauan untuk membuat undang-undang. Tidak, nama ada. Kini celuko yang tinggi kalau apa itu, tetapi kok bisa orang homo tu. Apa cara hukumnya tu? Ya hukumnya apa? Hukumnya rela sama rela. Itu dipangan. Si hukum kalau rela sama rela tidak apa? Apa yang terima? Positif dia apa? Kalau rela sama rela dah zina namanya dah. Tidak ada hukuman itu kan. Itu hak asasinya tu. Orang besar. Di dalam Islam Bapak Ibu, itu yang ditakuti. Itu maka diatur oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabuz zina. Wahai orang beriman, jangan kau hampiri perbuatan zina itu. Artinya hal-hal yang akan membawa ke sana. Jauh itu. Tapi kalau lagi buat objek wisata, lagi buat dewa taman kita istirahat, kan gitu kan? Taman keindahan dibuat kursi-kursi duduk. Di situlah duduk laki-laki anak gadis yang berdusi sampai jam 2 malam. Itulah bukan kayak zina. Ada dilarang, ada dikontrol bawah satu, itu dalam. Apa itu? Jadi zina saja Bapak Ibu dilarang mendekatinya. Apalagi sudah laki-laki seperti laki-laki perempuan dengan perempuan. Seperti semalam kita sampaikan, dah ada ubeknya. Ubeknya dalam Islam mati jadi bunuh aja. Saya akan menular. Seseorang yang berzina dengan laki-laki ini, homo dia, laki-laki belakangnya itu yang cari itu lain dunia. Ini ketagihan. Laki-laki nakana itu yang cari lain dunia.
Inilah umat Nabi Lut. 3 azab dari Allah umat Nabi Lut. Pertama, gempa bumi yang dahsyat. Yang kedua, hujan batu. Yang ketiga, banjir yang dahsyat. 3 itu. Sehingga habis-habisnya. Perlu diganti dengan umat yang baru. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, ada di Sumatera Barat itu seperti itu. Kabarnya nomor 5 di Indonesia. Itu nggak bisa loh kalau wali kota kita pidato kalau terjadi apa-apa. Tidak bisa itu. Yang diminta adalah tindakannya. Yang diminta tindakannya apa? Awak tahu tapi baca-baca aja kan? Apa yang bagus itu? Tindakannya apa? Jadi begitu ya syahrul fas'alu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi orang-orang yang saleh yang berbuat kebajikan yang kita berada di rumah Allah seperti ini, hidup keteraturan ini yang akan membawa kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Tapi orang yang hidup di luar aturan-aturan Allah dan tidak mau diatur dengan aturan Allah, itu orang mengundang azab dan kebinasaan. Bapak Ibu, bayangkan jangan sampai menari Gunung Singgalang di Gunung Merapi. Menari ya selesai sebenarnya. Enggak, jangan diundang. Jadi saleh orang yang hidup dalam aturan Allah dan hukum Allah, kemudian fasad orang yang rusak, buat kebinasaan, orang yang tidak mau hidup dalam aturan Allah. Itulah gunanya Quran dan Sunnah sebagai petunjuk aturan hukum menata hidup dengan terbaik. Tapi kalau sudah itu yang diingkari, dikibiri, seolah itu tidak relevan, dapat wilayah seperti ini terus. Berikut lagi Bapak. Indonesia ini kan sedang ditakuti benar. Orang yang benar-benar dengan tuntunan Allah menjalani hidupnya Quran dan Sunnah. Apalagi memang partai-partai Bapak Ibu Ganado itu ya. Ganado itu barat ini ada awak cari ciri boleh nelayan tidak sampai sekarang itu masih konsisten terlepas dari plus minusnya, mulai dari partai terlama, partai Golkar, partai Perjuangan PDI itu ya, partai Petigo, partai lain Amanat Nasional lahir baru, lahir partai Perindo, macam itu. Itu nanti sekolahnya. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah kikiro yang kayak gitu pagi ini, artinya Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki contoh teladan yang baik. Pertama tentang akidah beliau, iman, kemudian tentang prinsip hidup beliau, kemudian tentang ketaatan dalam melaksanakan berbagai perintah, menghentikan berbagai larangan, sehingga akidah tidak membawa kerusakan, iman tidak membawa kerusakan, kemudian jasad tidak membawa kerusakan, jiwa, raga, harga diri tidak membawa kerusakan, tapi membawa kebaikan, sehingga tidak mengundang azab Allah. Banyak maaf untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Terima kasih Ustaz. Saya kembali kepada ucapan kata-kata syirik tadi Ustaz. Iya. Beberapa bulan lagi Sumatera Barat Indonesia akan memilih calon pemimpin dari gubernur sampai wali kota dan bupati. Maka muncullah calon-calon. Apakah di antara calon itu mengatakan dengan kampanye-kampanye yang mengatakan percayalah, dan para pemilih juga mengatakan percayalah si A itu naraca. Apakah itu sudah merupakan kata-kata syirik untuk pemilihan para pemimpin-pemimpin kita?
Supaya itu sedang aneh-aneh gini Bu. Kalau Batang milih presiden, ini milih kepala daerah, gitu kan? Kalau aku jawab sih Bu. Tidak itu saja di rumah Allah tidak itu saja. Kali selama orang tidak. Kalau tidak ada orang itu dalam pemilu saya udah itu dah. Itu saja Bu. Karena kuncinya itu tandanya itu orang imannya masih baik, akidahnya masih baik. Salah satu panggilan Allah dipenuhi adalah salat. Ibadah salat yang kita kerjakan ini Bapak Ibu, siang malam pagi sore siang itu semuanya. Kalau surah Bani Israil tegaskan itu. Aqimis shalah liduluki syams ila ghasaqil lail wa Qur'an al-Fajr. Dan Qur'an al-Fajr kana masyhuda. Wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan. Apa artinya itu? Orang yang selalu ada kontaknya setiap waktu dengan Allah. Mulai dari siang sampai sore, sampai malam, sampai pagi, kontak zikir. Itulah. Orang kok biasanya kalau disuruh itu, dia takutnya tuh. Bagi salah. Itu lagi tahu kan? Jadi kalau salat kelas pagi kita ada centang perenang Senin kami. Cuma mana yang kamu ngecek, kamu punya jadi ini ngecek dan hebat dan hebat dan jujur. Entah tuh. Jadi justru itu ibadah salat yang wajib dan yang sunnah, termasuk zikir yang kita lakukan dalam hadis ditegaskan satara pahalanya dengan haji ke Mekah. Jadi salat dekat tujuan ke rumah Allah termasuk berzikir, istighfar gitu kan, setara dengan ibadah haji ke sana pahalanya surga karena ujungnya takwa, haji juga takwa. Jadi yang jaminlah Pak Ibu orang punya kemampuan untuk haji tidak. Perbaiki aja salatnya setiap waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, malam nanti, itu kan berzikirlah, istighfarlah kepada Allah. Kuda ini berkorban bersedekah dengan kemampuan. Sama haji. Cuma hajinya dalam konteks zahir kan itu tidak. Karena itu tidak ada biaya berarti di situ tidak ada tawaf, tidak ada sa'i kan itu tidak ada rukuk. Tetapi yang ibadah salat yang kita lakukan rutin seperti itu di rumah Allah memenuhi panggilan Allah setara pahalanya dengan haji. Karena ujungnya takwa. Orang haji itu kan takwa. Ya, kita salat juga takwa. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Berbuat baik kepada kedua orang bapa, berbuat baik kepada sesama manusia. Berinfak, bersedekah, rasa syukur kepada Allah. Sama Bapak. Jadi itu saya lihat salah Bu dari Ini kata-kata percaya nih, Ustaz. Ini